berserah diri kepada Allah secara horizontal, kita boleh menjadi orang yang berhasrat untuk damai dengan semua. Kedua-duanya itu terjadi pada diri kita ketika kita berpuasa. Itu Islam. Yang kedua, iman. Apakah betul kita dengan puasa itu menjadi orang yang beriman? Jawabannya betul sekali. Dimensinya saja. Begini, iman. Idza sarrafa hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa'anta mu'min. Kalau kamu berbuat baik, hatimu senang. Kalau kamu berbuat salah, kamu merasa sedih, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang benar. Jadi ukurannya itu di sini. Ketika kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, kita itu merasa malu. Ketika kita tidak bisa melaksanakan kewajiban kita itu sendiri, itu adalah tanda imannya seseorang. Loh, tanda iman kok ada kata-kata ketika berbuat dosa sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami manusia kita. Maka beliau katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti bersalah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Maka Rasulullah katakan, sebaik-baik orang salah. Orang salah itu pasti ada yang terbaik. Jadi sebaik-baik orang salah adalah yang bertobat. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang meminta ampunan atau meminta. Maka menjadi seorang mukmin bisa terjadi manakala kita berpuasa. Suatu ketika dalam keadaan puasa ada halangan, tiba-tiba sakit dan tidak bisa melanjutkan puasa, maka sehari berjalan. Apakah kita menjadi orang yang bahagia? Tentu tidak sedih. Kenapa? Karena kewajiban hari itu gagal kita laksanakan. Walaupun tidak dosa karena ada halangan, tetap saja kita merasakan kesedihan karena kewajiban tidak dilaksanakan. Inilah ukuran daripada imannya seseorang. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sensitivitas daripada iman itu ini. La yasrifu sarifu bima yasrifu fawahu. Tidaklah seseorang itu berbuat mencuri, maka ketika pencurian itu dilakukan, dia tidak beriman. Malah yasrifu sarifu bima yasrifu fawahu. Tidaklah seseorang itu berzina, maka ketika perbuatan zina itu dilakukan, dia bukan orang yang berzina. Jadi iman itu ingat dengan sensitif. Suatu ingat saya. Karena apa? Itu kan dua perbuatan yang betul-betul merupakan dosa yang besar. Nah, para jamaah sekalian yang dalam hati itu iman. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu tadi dijelaskan di dalam hadis. Hendaklah kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah yang kamu tidak bisa melihatnya, sedangkan Allah senantiasa melihat kamu. Apa artinya? Ada rasa bahwa semua yang kita lakukan, baik itu terang-terangan maupun sembunyi, semuanya diketahui oleh
itulah yang disebut dengan ihsan. Dan ihsan itu betul-betul ada pada diri kita ketika kita berpuasa. Harus luar biasa. Kita masuk ke kamar mandi, minum sepuas-puasnya, tertua yang juga tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Kenapa kita tidak berani melakukannya? Persoalannya karena tidak ada manusia yang tahu dari Allah dan Maha. Jadi ihsan itu begini. Bahwa puasa yang tahu itu cuma kita dengan Allah. Selainnya tidak tahu. Maka orang bisa saja mengatakan saya berpuasa tapi tidak berpuasa. Kita dapatkan ngerti, tapi yang ngerti dirinya sendiri dan Allah. Nah, ada rasa bahwa semua yang dilakukan itu dalam pengawasan Allah itulah yang disebut dengan Islam. Maka ketika Islam, iman dan ihsan itu ada pada kita, maka itulah yang disebut dengan orang yang takwa. Dan puasa itu kita akan menggapai predikat takwa. Predikat takwa itu siapapun mempunyai peluang yang sama, tidak ada diskriminasi. Orang kaya bisa menjadi takwa, orang miskin bisa menjadi orang yang bertakwa, orang bodoh bisa menjadi bertakwa, orang pandai juga bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi orang mulia. Orang mulia itu siapa sih? Ya tidak bertakwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu sekalian adalah siapa yang paling bertakwa. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Orang umroh atau haji ketika melakukan sa'i itu kan keliling apa? Kali kecil, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah sampai bulan. Saya bertanya, itu yang ditapak pilar ini siapa? Kan Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu tidaknya Nabi Ibrahim. Loh, perbuatan Hajar itu kok ditapak pilar orang dunia, padahal status sosialnya dia jemaah. Allah tidak memandang tidaknya, tapi Allah memandang Hajar itu orang yang bertakwa. Bagaimana dia bertakwa? Sabar menunggu Ibrahim dari Palestina yang tidak pernah berkunjung lebih dari 15 tahun. Tidak ada yang memberi nafkah hidup dirinya. Dia tetap hidup takwa mulia pada diri Allah. Orang kehilangan kenikmatan seksual 15 tahun bukan hal mudah. Tetangga saya dari 3 bulan saja sudah cari anak saya. Tapi Hajar 15 tahun kehilangan kenikmatan seksual. Tapi ini karena juga maka Allah memilih Hajar sebagai apa itu figur manifestasi nilai. Maka
untuk meningkatkan kualitas kita dan juga kita puasa di bulan Ramadan. Saya ingin kembalikan kepada hadis yang pernah saya baca, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Jabal. Allahumma a'inni ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar saya menjadi orang yang senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, dan ibadah saya menjadi 3 hal yang kita usahakan. Yang pertama zikir. Ajaran zikir itu bagaimana sih di dalam Al-Quran? Tidak ada lisan istirahat tanpa berzikir. Coba kita lihat ayatnya. Allah menjelaskan ulul albab. Ulul albab itu apa sih? Ulul albab itu orang yang cerdas pikirannya, jernih hatinya. Itu ulul albab. Orang yang dimuliakan Allah. Nah, terus siapa ulul albab? Surat Al-Imran yang akhir itu ada ayat yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Cerdas pikiran, jernih hati. Siapa ulul albab itu? Mereka itu senantiasa berzikir ketika berdiri, duduk, bahkan ketika berbaring pun tetap berzikir. Dan senantiasa merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi sampai pada kesimpulan Tuhan kami tidak ada yang sia-sia pada penciptaan, maka jauhkan kami dari api neraka. Itu ulul albab. Adakah perbuatan baik yang tidak ada doanya? Jawabnya, semua aktivitas yang baik selalu diajari doanya oleh Rasul. Kalau semuanya tidak hafal, tidak masalah. Yang penting awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan Alhamdulillah. Zikir yang sangat istimewa apa itu? Tilawatul Quran. Jadi nanggung ya Quran. Kalau Quran itu subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu semuanya bentuk zikir kita kepada Allah. Yang kedua, kita latih hati kita supaya menjadi orang yang syukur. Syukur itu gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilaksanakan. Karena keberhasilan setan adalah manakala lepas syukur dari hati kita. Setan sampai berucap kepada Allah, "Summa la tajidu aktsarahum syakirin." Engkau nanti akan menjumpai hamba-hamba yang tidak bersyukur. Berarti indikator daripada keberhasilan setan adalah hilangnya rasa. Kalau rasa syukur sudah hilang, apa yang terjadi? Masuk sifat baru yaitu rakus. Ini loh yang paling bahaya. Nah, bagaimana kok yang masuk rakus? Rasulullah dan
Langkah diberi Adam wajian billahin apa aja pun alahu wajian hatta tamah. Seandainya manusia itu diberi sebuah lembah penuh dengan apa yang dikatakan alangkah lebih baiknya kalau yang pada memiliki dua lembah penuh pendekatan itu sampai mulutnya itu dipenuhi dengan tangan selesai ketakutan. Nah, ketika manusia begitu, maka dia mampu menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Itulah bahagia. Maka berbatik untuk kehidupan dan dan kita perbaiki kualitas kita. Yang baik yang Gusti Allah sing tenang. Itu kan. Mak yang ingin saya ingatkan ini jangan GR. Gusti Allah itu kok ingin segala itu namanya GR. Kok Gusti Allah menjadi bangga karena kita yang bangga. Nyembah Allah itu karena kebutuhan kita. Itu apa itu? Ada hadis itu. Ya ibadillah laukan ma'amalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum amnu ala atqal birobin wa'idin minkum mana qasadalika min kulli syai'an. Wahai sekalian hamba, seandainya manusia dulu, manusia sekarang, semua bangsa jin dan semua bangsa manusia, semua-muanya itu bertakwa kepadaku seperti setakwa-takwanya salah seorang di antara kamu. Maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit. Ya ibadillahu anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala dari qalbi rajulin minkum mana qasamin ma'in syai'an. Wahai hamba, seandainya manusia dulu, manusia sekarang, semua bangsa jin dan semua bangsa manusia, semua-muanya itu kafir seperti sekafir-kafirnya salah seorang di antara kamu. Maka yang demikian itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan. Itulah Allah. Jadi kita disuruh beribadah itu hakikatnya untuk kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat buruk, buruk itu untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Tuhan sedikit pun tidak berbuat aniaya terhadap hambanya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita sampai kepada Ramadan. Amin. Puasa dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin. Saya mengakhiri dengan permohonan maaf kepada seluruh jamaah atas kesalahan saya berupa ucapan-ucapan mungkin banyak yang tidak benar. Orang yang banyak salahnya itu adalah orang yang banyak bicaranya. Dan dalam hal ini saya lah orang yang banyak bicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam.